Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinitas kita, aktivitas kita seperti biasanya pada dua pertemuan sebelumnya, yaitu mengkaji ilmu fikih dari kitab fikih yang ringkas berjudul Fikih Muyassar, sembari membaca setiap lafal, setiap kata dari rangkaian kalimat yang tersimpan di dalam kitab tersebut. Ya. Baik, bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentunya tentang definisi dari fikih secara bahasa. Disebutkan di sana adalah al-fahm, ya, disebutkan di sana adalah al-fahm. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisinya secara istilah sekarang, dan jikalau waktu memungkinkan kita akan habiskan pembahasan tamhid ya di kitab ini. Nah, silakan dibaca. wasallam. Wal fiqhu fil istilahi al ilmu bil al ilmu bil al ahkami asyariyati amaliyati um, muktasabati min adillatiha at-tafsiliyati wa qad yutlaqu fiqha ala ahkami nafsiha. Iya, nah, ya. Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyati. Ya. Nah, wa qad yutlaqu al-fiqhu. Fikih jadi naibul fa'ilnya yutlaqu. Nah, ya. Alal ahkami nafsiha. Seperti itu. Ya. Nah, fikih secara istilah adalah suatu ilmu. Tentang apa? Tentang ahkam, bil ahkam ini, ya, suatu ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syar'i. Ya, al-ahkam asy-syar'iyyah berarti hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah yang sifatnya itu adalah amaliyah, aktivitas, perbuatan. Al-muktasabah. Muktasabah artinya yang terambil. Ya, muktasabah artinya adalah yang terambil. Dari apa? Min adillatiha. Dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsiliyah. Tafsiliyah ini artinya apa? Rinci. Terperinci. Nah,
Dan terkadang fikih juga yutlaku. Yutlaku itu artinya apa? Digunakan. Yutlaku, ya. Yutlaku. Digunakan dalam pengertian apa? Hukum-hukum itu sendiri, ya. Nah, jadi definisi fikih secara istilah itu, ya, para ulama mendefinisikan, ya, dengan berbagai definisi yang berbeda-beda, ya. Contohnya saja Al-Imam Abu Hanifah. Ini harokatnya saya hapus dulu, ya. Nah, contohnya saja Al-Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih dengan apa? Dengan ungkapan ma'rifatun nafsi. Ma'rifatun, Nafsi. ya. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma'alaiha. Apa artinya nih? Ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa. Nafas itu kan Jiwa. jiwa. Ya, mengenal jiwa, jiwa siapa? Jiwa manusia. Nah, ya, malaha tentu yang terkait apa yang menjadi haknya, ya. Malaha mengenal jiwa terkait apa yang menjadi hak pada jiwa tersebut. Kemudian juga wa ma'alaiha, dan apa-apa yang menjadi kewajiban jiwa tersebut. Nah, itu fikih. Fikih mempelajari tentang hak-hak, ya, yang menjadi hak-hak jiwa dan yang menjadi kewajiban, ya, jiwa. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah. Namun banyak sekali yang mengomentari bahwasanya definisi memang betul, definisi ini masih terlalu umum, ya. Bahkan kalau kita melihat dari definisi ini, ya, bisa mencakup apa? Cakupan akidah juga. Bahkan juga masuk keimanan. Ya kan? Kan jiwa itu haknya juga butuh keimanan. Nah, untuk memperbaiki dan memperlembut ruhnya. Bahkan kewajiban seorang hamba pun juga beriktikad dengan iktikad yang kuat dan benar. Jazimah sahihah. Begitu. Ya. Nah, maka definisi yang paling ideal dari fikih itu, ya, kurang lebih sebagaimana yang disebutkan oleh atau yang disebutkan oleh kitab ini yang tadi kita baca, ya, yaitu apa? Coba baca kembali. Al-ilmu. Al-ilmu bil al bil Mm-mm. al bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyati. Cukup baik, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu penjelasan, ya, bahwasanya fikih itu adalah suatu ilmu, ya. Fikih itu adalah suatu ilmu yang tentunya apa? Ada sifat ilmiah di sini. Jadi fikih Islam itu apa? Ilmiah. Ilmiah. Nah, ya. Kemudian apa? Logis, ya. Dinalar logika pun juga bisa masuk. Nah, ya. Dan tentunya memilih objek dan kaidah tertentu, ya. Memilih objek dan kaidah tertentu. Nah, ini ketika dikatakan fikih itu suatu ilmu, maka mencakup tiga hal ini. Maka fikih itu tidaklah seperti cabang ilmu seperti tasawuf, ya, yang lebih merupakan kepada perasaan hati, ya, perbaikan ruh dan lain sebagainya, ada konsep-konsepnya tersendiri, ya. Nah, dan, ya, kemudian juga dikatakan di sini ada ahkam, ya. Di sini ada ahkam. Nah, secara khusus dia termasuk ke dalam cabang ilmu hukum. Jadi pada hakikatnya ilmu fikih itu adalah ilmu hukum Hukum. dalam agama
dalam agama Islam, dalam syariat Islam. Nah, ya. Berikutnya asyariyah ini berarti kan syariat. Syariat. Ya, jadi hukum yang menjadi wilayah kajian ilmu fikih itu adalah hukum Hukum syariat. hukum syariat yang langsung bersumber kepada apa? Al Adilatihah. Al-Qur'an. Ya, Al-Quran. sumbernya adalah Al-Qur'an. Al-Quran. Ya. Ini adalah yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana kita sebagai manusia telah diberikan ya satu tanggung jawab. Saya tidak katakan satu beban tapi satu tanggung jawab untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum-hukum tersebut dan juga melaksanakan hukum-hukum tersebut. Jadi dengan kata lain, ketika fikih dikatakan al-ahkam asyariyah, berarti hukum di sini bukan hukum buatan manusia, bukan hukum buatan manusia, tapi hukum yang memang sudah ya Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun melalui Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan keterlibatan kita di dalam fikih ini? Perhatikan, keterlibatan manusia dalam ilmu fikih itu hanya dalam apa? Analisa, ya, menganalisa satu persoalan dan kita ambil satu kaidah yang ada di fikih seperti itu, lalu kita tarik satu kesimpulan dan kita sesuaikan dan laksanakan. Demikian, ya, menganalisa itu yang pertama, keterlibatan manusia dalam fikih ini. Kemudian yang kedua adalah merinci. Nah, ya, merinci. Yang kedua adalah memilah. Baru yang terakhir tadi adalah menyimpulkan apa yang telah Allah tetapkan, ya, apa yang telah Allah firmankan lewat Al-Qur'anul Karim dan juga lewat apa yang telah Rasulullah sampaikan berupa sunnah nabawiyah atau ya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kemudian di sini dikatakan adalah amaliyah. Yang dimaksud dengan amaliyah itu apa? Nah, hukum fikih itu apa? Terbatas pada hal-hal yang sifatnya Badaniyah. badaniyah nih. Nah, ya, amaliyah itu berarti terbatas pada yang sifatnya badaniyah. Nah, ini ranah fikih nih. Maka nanti terbedakan antara fikih dengan akidah. Kalau akidah nanti kaitannya dengan apa? Iktikad. Dengan hati, Hati. gitu. Ya, keyakinan, gitu. Jadi dia punya ranah tersendiri, begitu. Ya. Satu perselisihan dalam fikih tidak serta merta langsung, ya, merusak keyakinan akidahnya yang A, begitu ya. Nah, jadi fikih itu bukan yang bersifat ruh, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, ya. Kemudian yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, nah, ya, maka di sini kita akan lihat nih, dalil-dalil atau sumber-sumber rujukan dalam ilmu fikih. Silakan dibaca. Masadirul fikhi al-asasiyatu al-awwalu al-Qur'anul Karimu as-saniyatu as-sunnatu al-mutahharatu as-salisu al-ijma'u ar-ruba'u al-qiyasu Ar-Rabi'u. ar-rabi'u al-qiyasu. Baik. Nah, ya. Yang pertama, fikih itu bersumber dari apa? Dari wahyu, dari Al-Quran, dan tentunya adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Bersumber dari apa? Bersumber dari wahyu, dari Al-Quranul Karim. Nah, ya. Kemudian juga adanya sumber hukum berupa ijma, kesepakatan. Kemudian ada kias, analogi, untuk menarik satu kesimpulan yang salimah, yang selamat. Nah, ya. Kita lanjut lagi, maudhu'ul fiqh. Mawdu'ul fikhi mawdu'ul fikhu mawdu'ul mawdu'ul fikhi af'alul mukallafina minal ibadi ala nahwin amin wa syamilin Ya. wa wa huwa yatanawulu wa huwa Eh, yatanawulu kok ya tanawulu?
Tanawala, yatanawalu, yatanawalu. Mencakup. Ta'ala. Wa huwa yatanawalu ila katil insani ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Iya, mujtama'ihi. Nah, maudhu'ul fiqh yaitu pembahasan, objek pembahasan ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafin, ya. Af'alul mukallafin apa artinya? Yaitu perbuatan para hamba yang telah dikenakan khitab syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia memang betul-betul harus bertanggung jawab, memiliki kewajiban ya untuk melaksanakan khitab syar'i tersebut yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, itu yang disebut dengan mukallaf. Nah, ya. Di antara kategori mukallaf itu ya mulai dari apa, Baligh gitu. Nah, minal ibadi dari hamba-hamba Allah. Ya, dari ya hamba-hamba Allah. Jadi adalah perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf. Nah, tentunya apa? Di atas sisi yang amin wa syamilin, di atas sisi yang umum. Nah, ya, di atas sisi yang umum dan juga syamilin, menyeluruh. Syamil itu artinya apa? Menyeluruh. Nah, fahuwa yatanawalu ilaqatil insani. Maka objek pembahasan fikih ini mencakup hubungan ya manusia dengan siapa? Dengan Robnya, Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dengan Robnya saja, tetapi juga ma'a nafsi, dengan dirinya. Bahkan berkaitan juga dengan apa? Masyarakat. Mujtama artinya masyarakat. Lanjut. Wa yatanawalul ahkam. Wa yatanawalul ahkama al-amaliyata wa ma yasduru anil mukallafi minal aqwali min aqwalin min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasrifatin wa hiya wa tasarrufat wa tasarrufati tasarrufatin wahia. tasarrufatin wa hiya ala nau'aini. Baik, diterjemahkan. Dan dia mencakup hukum-hukum amaliyah yang bersumber dari mukallaf min aqwalin, dari yang bukan minnya apa minnya kita maknai tafsiriyah. Min di sini kita maknai tafsiriyah, berarti dia artinya adalah berupa. berupa. Nah, ya. Kan mencakup hukum-hukum amaliyah ya, yang berputar pada diri seorang mukallaf, yang bersumber dari diri seorang mukallaf. Nah, apa yang keluar dari seorang diri mukallaf? Nah, di antaranya atau berupa apa? Akwal, perkataan. Perbuatan. Hmm. Wa Kemudian ukudin, walin, ukudin, ukudin, memakna ukudin. Ya, akad-akad, betul sekali. Akad, perkataan, perbuatan, akad-akad, kemudian tasarrufat, ya, segala berbagai macam bentuk tindakan-tindakan tasarruf ya. Nah, itu artinya adalah tindakan. Nah, ya. Dan ternyata wahya ala nau'ain ya, al-ahkam. Nah, ya, al-ahkam al-amaliyah ini terbagi kepada dua jenis. Nah, ya, yang pertama ahkam apa? Al-awwalu ahkamul ibadati. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Ibadah. Nah, min sholatin, wa siyamin, wa hajin, wa nahwiha. Berupa sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Masuk kepada apa? Rukun Islam itu ya. Lanjut asani. Asani ahkamu al-mu'amalati. Ya, ahkamul mu'amalat. Min uqudin, wa tasarrufatin, wa uqubatin. Wa dinayatin, wa damanatin, wa ghairiha mimma yaqsudu tanzimu
tanzimu ala nasi ba'duhum ma'a ba'di. Baik. Apa artinya? Yang kedua adalah hukum-hukum muamalat dari Betul. akad-akad, Berupa tindakan-tindakan berupa berupa akad, akad-akad, tindakan-tindakan, ya, hukuman, hukuman-hukuman, ya, tindak kemudian pidana, apa namanya, tindakan tindak pidana. pidana, kriminal, begitu. Wa dhamanatin, jaminan-jaminan, Ustaz. Iya, betul sekali, ya. Jaminan maksudnya adalah tanggung Oh, jawab, ya. Nah, bukan bukan domi, ya, tapi apa itu? Domanat. dhamanat, Nah, gitu. dhamanatin. Domanat, domanatin wa ghairiha, ya. Nah, ya. Tanggung jawab tentunya wa ghairiha dan lainnya. Tentu yang dimaksudkan untuk apa namanya? Tanzimu. Tanzimu itu artinya apa? Mengatur. Nah, yang hal ini tentunya apa? Berfungsi untuk mengatur ilaqatin nas, hubungan antar manusia, ya, hubungan antar manusia, Manusia. antar orang-orang, ya, ba'dihim ma'a ba'din. Sebagian mereka dengan sebagian yang Lain. lainnya. Baik, ya. Wa hadhil ahkamu, lanjut. Wa hadhil ahnu asruha fi mayali. Ya, wa hadhil ahkamu yumkinu hasruha fima yali. Yali. Nah, hukum-hukum ini mungkin, ya, hasruha, ringkasannya berikut ini nih, bisa diringkas secara poin-poin berikut. Yang pertama, ahkamul usrah. Awalu al-aqamu usratu min bada'i. Kok usratu mudhaf ilaih itu? Ya, namsan. Ahkamu usrati min bada'i Oke. takwiniha ila nihayatiha. Wa tasmulu ahkama Wa tashmalu, syamila wa yashmalu. Syamila yashmalu, tashmalu. Baik. tasmalu ahkama zauji wa talaqi Ahkamaz zawaj. ahkama Ahkamaz zawaji. zawaji wa talaqi wan nasabi wa nafkati Wan wal miras nafaqati. Wan nafaqati. wan Nafaqah, nafkah. nafaqati wal mirasi wa nahwiha. Ya, terjemahkan. Hukum-hukum keluarga, Ustaz. Usrah. Betul. Nah, min bada'i takwiniha, dari awal takwin, pembentukannya. Ya, Dari awal pembentukan keluarga, yaitu hingga perihal an-nikah, pernikahan, maka mencakup nantinya adalah ahkam az-zawaj. Memaknai ahkam az-zawaj, ya, hukum-hukum hukum-hukum pernikahan. Hukum-hukum pernikahan hukum-hukum suami istri. istri. Nah, ya. Nah, di antaranya itu nanti ada talak. Walaupun talak ini bukan satu kejadian yang diinginkan, namun terkadang itu bisa terjadi. Nah, syariat mengatur itu. Nah, ya, syariat mengatur itu jikalau hal tersebut terjadi. Kemudian nasab juga, ya, dan kemudian nafkah, nafkah, ya, nafkah. Kemudian ada miras. Miras artinya apa? Warisan. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, atsani. Warisan. Asani ahkamul muammalati maliyati al-madaniyati. Wahia muta'allaqatu bi muamalat Muta'alliqah. au muta'allaqatu Al-muta'alliqah. bi muamalati al-ifradi. Al-afrodi. Kan hamzanya di atas. Al-afradi. Al-afradi. Wa mubadalatihim Iya. min min Bayin. bai'in wa ijaratin wa syirkatin wa nahwiha. Betul sekali. Yang kedua adalah hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum Muamalah muamalah. Ya. harta. Hukum-hukum muamalah. Muamalah itu adalah transaksi. Hmm. Ya. Nah, adanya tukar menukar. Gitu. Muamalah, ya. Sebagaimana kalau manusia dikatakan hubungan dengan manusia lainnya, itu juga masuk ke dalam konsep muamalah. Jadi konsep muamalah itu nanti ada muamalah maliyah,
Begitu. Berarti transaksi harta. Nah, ada muamalah yang lain hanya sebatas komunikasi, ya, ya, interpersonal dan lain sebagainya. Kemudian ada interaksi, konsepnya nanti kepada arahnya sosial, gitu. Nah, di sini ya apa? Maliyah berarti muamalahnya muamalah Maliyah. maliyah. Yaitu apa? Transaksi keuangan, harta, ya, gitu. Madaniyah itu berarti sifatnya apa? Prosedural, sipil, ya. Nah, berkaitan dengan tuh al-muta'alliqah, muta'alliqah itu artinya apa? Berkaitan. Hmm. Berkaitan dengan apa? Di muamalat Iya, muamalah dari al-afrad, antar individu. Afrad itu artinya individu, person, gitu ya. Kemudian mubadalatihim, pertukaran, transaksi, iya. Nah, transaksi ya, transaksi tukar tukar menukar, ini mubadalah. Ya, tukar menukar di antara manusia tadi, mereka di antara mereka berupa apa nanti transaksinya? baik Jual jual beli, beli, ya. ijaroh, Kemudian nanti ada ijarah. Ijarah ini adalah sewa menyewa, begitu. Sewa jasa, sewa barang, ada banyak bentuknya kan sewa menyewa itu. Kemudian syirkah, syirkah, korporasi kalau dalam bahasa ekonominya, ya kan? Korporasi berserikat, ya kan? Atau kerjasama dalam satu bisnis. Nah, dan lain sebagainya. Lanjut kita percepat. Yang ketiga. al-ahkamu al jinaiyat al jinaiyatu wahya Kan mudhof ilaih. Enggak ya. Al-ahkamu al-jinaiyatu. Nah, al-ahkamu al-jinaiyah. wahiyatu Gitu. wa wahya allati tata'allaqas Allati tata'allaqu ini fil mudhari. dari allati Tata'allaqu. Ta'allaqa ya ta'allaqu itu ya asalnya. allati Allati tata'allaqu ta'allaqu bima bima yasduru. yasduru anil mukallafi min jaraimi Jaroima. Kan jaraim wazan mafa'ila. Wazan mafa'ila ini termasuk mamnu minas sorof. Ketika terletak setelah huruf jar, maka tanda jarnya apa? Fathah. Gitu. oh buat mamnu Mm-mm. minas sharab ya Ustaz. Mamnu minas min sorof. Ya, itu bentuk min jamak jaroim. min jaraima Kejahatan-kejahatan. wa Lanjut. ta'adiyat Ta'adiyati. wa ta'adiyati wa ma yastahiq Ta'adiyatin. ta'adiyatin wa ma yastahiquhu 'alaiha min uqubatin Ukubatin. Kan nakirah tuh. min uqubatin Ustaz. Baik, terjemahkan. Hukum-hukum jinayat, hukum-hukum pidana, Betul, jinayat. Pidana, tindak kriminal. Ya, jinayat, kriminal, tindak kriminal. yaitu yang mencakup apa-apa yang terjadi di antara mukallaf dari jaraima, kejahatan-kejahatan, wa ta'adiyatin, pelanggaran-pelanggaran yang yastahiquhu, yang berkonsekuensi Ustaz, atasnya dari hukuman-hukuman, berupa hukuman-hukuman. Iya, betul. Lanjut. Arabi Ustaz. Betul. Arabi'u Betul. ahkamul mura murafi'ati wal qada'i wa hiya muta'allaqatu bil qada'i husumati wa da'wa wa turukil isbati wa nahwiha. Ahkamul murafa'ati wal qada'i wa hiya al muta'alliqatu bil qada'i fi khusumati wa da'wa wa turukil isbati wa nahwiha. Terjemahkan yang keempat ini. Hukum-hukum acara Ya. peradilan. Iya, perdata ya, perdata dan Perdata. peradilan itu apa? Hukum-hukum tentunya yang berkaitan Alaku dengan bil apa? qada'i. Dunia peradilan. Ketika terjadinya satu perselisihan, beda pendapat.
ya terhadap satu perkara. Perkara di sini adalah perkara kriminal sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan tetap, ya, atau apa namanya pelaku, maka adanya nanti saksi-saksi. Dari situ juga ada gugatan-gugatan. Kemudian tata cara penetapan hukum yang lainnya diatur dalam hukum-hukum ini. Lanjut berikutnya yang kelima. Yang kelima, al-khamisu al-ahkamu ad-duwaliyati. Ad-Dauliyah. Ad-dawliyah. Ad-dawliyah. Mm-mm. Ad-dawliyah. Al-ahkamu Ad-dawliyatu. ad-dauliyatu. Hukum-hukum negara, ya, Ustaz. Betul sekali. Ya, jadi al-ahkam ad-dauliyah itu adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara terkait apa? Terkait dengan misi perdamaian, ya, atau konflik adanya peperangan, gitu. Hubungan antar warga negara non-muslim dengan negara Islam yang ia tinggali. Kemudian hukum yang berkaitan dengan jihad, perjanjian, dan ini nanti dari adanya hukum-hukum ad-dauliyah ini tujuannya agar tercipta apa? Kerjasama, saling menghormati, kedamaian dan ketenangan intinya yang didapatkan. Lanjut, tata'allaqu bitanzimi. Wahia allati tata'allaku bitanzimi ilakatil daulati al-islamiyati. Kok ilaqah? Kok ilaqah? Lihat bentuknya itu. Oh, beda, Ustaz, ya. Ala alaqah. Eh, bisa alaqah, bisa ilaqah sih sebetulnya. Nah, Hmm. bitanzimi ilaqah nggak apa-apa. Ad-daulah di al-islamiyah. Nah, Nam yuati bighairiha. bigairiha Minad min duali. daulin Minad fisalat. duali. Dual, dual, dual. Oh, ini Itu dual tulisannya. berarti, Ustaz. Iya, nah. Minad Minad duali. duali fisalami Fisilmi. wal harbi. Fisilmi. Oh, fisilmi. Oh, fisilmi, Wal nam. harbi. Wal harbi. Silmi, kedamaian. Wal Ya, harbi perang. damai. Harap perang gitu ya. Wa ilaqah gairil Wal muslimin al-mawatin bid-daulah yang tadi ya. ya. Nah, tashmalu Watasmalu al al-jihada. Tashmalu, watasmalu syamila yashmalu. Tashmalu watasmalu al al-jihada. jihada wal muahidatin Mu'a, mu'ahadat. muahadatin. Mu'ahadat. Ya. Mu'ahadati. Iya, Mu'ahadati. Ya, perjanjian-perjanjian. Mencakup apa? Mencakup jihad dan mu'ahadat. Yaitu apa? Jihad. padahal yang tadi silmi, ya, Ustaz, ya. Silmi, ya. Iya, nah. Betul. Betul sekali itu. Iya. Nah, silakan lanjut lagi. Lanjut, Ustaz. Samaratul samarat samaratul samaratu ilmil fikhi, buah daripada ilmu fikih, ma'rifatul fikhi wal amalu bihi tusmiru salahal mukallafi wa sihhatul ibadati wa istiqamat wa istiqamat wa istiqamati sulukihi wa iza salahal abdu salahal mujtama'u wa sarat Bukan istiqomah ya. Wastiqomata. wasti Jadi wa itu ma'rifatul fikhi, kemudian wal amalu bihi. amalu. Nah, mengetahui fikih dan beramal dengan fikih tersebut itu tusmiru. Tusmiru berarti membuahkan, menghasilkan yang namanya solahal mukallafi, wasihata ibadatihi, Oh, dan sihata istiqomata. qomata Ya, matufnya kemana istiqomata? Sihata. Begitu. sihata Sihata matufnya kemana? Kesolahan. kesalahan Namanya istiqomata sulukihi. suluki wa Lanjut. iza
salahal abdu uqudu tamau. ya wasaratin Salahal natijatu fid fid dunya dunya as-sa'adah. As-sa'adata itu. wal aisha. As-sa'adata kenapa dia fathah? Khobarnya sorot, isimnya Oh, sorot, khabar. natijah gitu. As-sa'adata wal Aisyah. Aisyah maktuf ke sa'adah. Ansab. Ar-raghadah. Ya. Wal Aisyah ar-raghada. Wa fil ukhra ridwanullahi Allah. wa jannatuhu. Gitu ya. Inilah hasil dari mempelajari ilmu fikih. Hasil dari mempelajari apa? Ilmu fikih, yaitu dengan Ilmu mengetahui dan tentunya juga mengamalkannya akan membuahkan apa? Kesolihan seorang mukallaf. Ya, akan membuahkan apa? Solahal mukallaf berarti kesolihan seorang mukallaf. Begitu pula kesohihan ibadahnya dan juga kelurusan dari akhlaknya akan nampak. Ya, sulukihi. apabila seorang hamba itu telah baik, ya maka masyarakat pun juga akan baik. Baik. Nah, ya. Dan tentu akhirnya, Pak, ya, natijah, memakna Wasyarat natijah, natijah. nilai, begitu, ya. Nilainya di dunia itu akan mendapatkan kebahagiaan, nah, Wa ya, aisha. kebahagiaan dan kehidupan yang rogat yang baik, gitu. Dan di akhirat, ya, ridho Allah dan surganya dia Ridwanullah. dapat, dia dapatkan. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu kali ya pagi hari ini Sebentar, Pak. sampai sini. Ternyata waktu tidak memungkinkan untuk membahas semuanya. Ya padahal tinggal dikit lagi sih. Apa mau diteruskan saja ya? Terusin aja lah sedikit nih. Fadlul Mangga. fikih, keutamaan fikih, silakan. Fadlul fikhi fid dini wal hissi Wal ala hathu, talabat wal hathu, wal hathu, wal hathu. wal hasu ala talabihi wa tahsilihi. Ya. Fadlul fikih fid dini wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Nah, yaitu keutamaan apa? Fikih. Keutamaan fikih, keutamaan memahami agama gitu. Fikih itu kan adalah tafaqquh, memahami agama. Keutamaan memahami agama dan tentunya adalah hafzu, anjuran, Anjuran. ya. Anjuran mencari dan mendapatkan apa? Pemahaman fikih ilmu agama ini. Lanjut. Inna Inna tafaqquha inna tafaq inna tafaqwa fid dini min afdalil a'mali wa min atyabi al wa min hisali. atyabil khisali, betul. Wa qad dalatin nususu Waqad dalatin nususu minal kitabi was sunnati ala ala fadlihi wal fadlihi, hasu betul. wal hasu Kemudian alaihi wal hasu hmm, hmm. alaihi La wal hasi, wal hasis ma'tuf tadi. ke fadli. Iya, ma'tuf Oh, ke fadli lah. Atas keutamaannya dan juga anjuran alaihi untuk ya mempelajari ilmu fikih minha di antara qaulu qauluhu ta'ala. ta'ala ya. Nah, di sini kita terjemahkan dulu inna tafaqquha, sesungguhnya apa? Tafaqquh fid din ya, mencari atau memahamkan diri kita terhadap ilmu agama min afdalil a'mal, termasuk apa? Sebaik-baik dan seutama-utamanya Amat, amalan. amat. Wa min atyabil khisal ya. Dan juga apa? Karakteristik yang paling baik. Khisal itu bisa kita katakan adalah karakteristik akhlak dan lain sebagainya. Wa qaddalatin nususu, dan nas-nas telah menunjukkan minal kitab wa sunnah, nas dari Al-Qur'an maupun sunnah atas keutamaannya dan anjuran ya Ilmu. mempelajari ilmu fikih atau pemahaman dalam agama. Itu firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 122 ayat 122. Nah, ya. Kata Allah di situ apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu apa? Pergi semuanya ke medan perang. Nah, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, di situ ada kalimatnya. Syahid. Namanya liyatafaqahu fid din. Namanya.
Untuk apa? Setidaknya ada orang-orang yang dia bertafakuh fid din. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka itu waspada terhadap apa? Hukuman Oke. Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mayuri. wasallam, ya, yaitu apa bunyinya? Mayuri. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu Din. fid din. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya tentunya dia Allah jadikan menjadi orang yang paham dalam urusan Agama. agama. Ya, lanjut. Waqad rataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Betul. Rotaba al-khair fi'lun madin, ya. Rotaba itu adalah fi'lun madin. madin mabni, itu i'rabnya. Nabiyyu itu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Nah, ya. Al khaira Al maf'ul al bihnya. oh, al khaira kullahu alal fiqh alal fiqhi fid dini wa Baik, hadza coba mimma terjemahkan dulu pelan-pelan. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu rottaba telah menetapkan kebaikan kullah, sekullahu, ya, semuanya. Nah, ya, alal fikhi fid din, tentunya di atas dasar pemahaman di dalam agama ini. agama. Gitu, ya. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi. Nah, dan ini di antara yang menunjukkan atas urgensinya. Nah, ya. Kemudian apalagi itu? Wa azmu. Wa, Wa azmu. Ustaz. kok azmu? Wa azimu. Wa izomi. Wa izami. Wa iz. Wa idhomi sya'nihi, dan besarnya Wa kedudukan wa dari ulwi. fikih itu. Nah, wa uluwi manzilatihi, dan tingginya kedudukan. Itu apa kata Rasulullah SAW? An-nasu an-nasu mu'adanun Anasu ma'adinu. Nah, ma'adinu. anasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyati. Begitu. Khiyaruhum Fil islami fil islami idza apa? idza faqahu. Iya, nah, ya. Faqahu. Idza faquhu. Waquhu Ustaz. Waquhu. Faqahu au faquhu. Waquhu ya Ustaz. Faquhu, nah. Mau Baik. mau jamaah. Nah, ya. Nah, manusia itu ibaratnya seperti apa? Barang tambang. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Jika apa? Jika mereka ini memahami ajaran agama Islam. Terkait kesimpulan terakhir, fal fiqhu Wal fiqhu fid dini manzilatuhu 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 fil fil islami islami azimatin. azimatun. Azimatun Azim. khobar lah. Oh, khobar Ustaz ya. Iya. Ya, memahami ilmu agama itu kedudukannya dalam Islam itu azimah besar, Azim. gitu ya. Wa darajatuhu, dan derajatnya, Bisawabi kabiratun. ya, fis sawabi kabiratun, dan derajatnya di dalam pahala pun kabirah besar. Li'annal muslima Iza idza tafaqqaha tafaqaha fi umuri dinihi. Nah, apabila dia bertafakuh di dalam perkara agamanya, wa nah, arafa ya, wa malahu arafa malahu, dan dia mengetahui apa? apa-apa atasnya. Hmm? Wa arafa malahu mengetahui apa-apa di Hak-haknya dalam. yang tadi udah saya ini kan, hak-haknya wa ma'alaihi, dan Min hukuk. kewajiban-kewajibannya. Ini mirip seperti apa namanya, pembahasan pembahasan dari definisinya Al-Imam Abu Hanifah, ya, malahu wa ma. Nah, tadi, ya. Nah, hak-hak dan kewajibannya min hukukin wa Hukukin. wajibatin.
Ya, Iya. di antara hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban. Apa di antaranya itu? Ya'budu rabbahu ala ilmi wa basirati Nah, ya, wa ya'budu bisarati rabbahu ala ilmin ala nakirah wa ilmi basiratin. wa bisara Yuwaffaqu lil khairi yuwaffaqu lil khairi was sa'adati fid dunya akhirah. wal akhirah. Ya, nah ya. Maka tentu seorang hamba itu nantinya ketika dia belajar ilmu tentang agamanya perihal fikih ini dia tahu nanti tata cara beribadah kepada Allah yang benar, ya, kepada Robnya di atas ilmu dan Basir. basirah. Ilmu dan basirah. Basirah itu adalah cahaya ilmu yang dia menjadi satu pokok keimanan nantinya di dalam hati sehingga bisa memunculkan apa? Energi takwa gitu. Sehingga tentunya apa? Imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi. Nah, ya. Dan dia pun akan diberikan taufik, iwafaku, Yuwaffiqu. diberikan taufik lil khairi, kepada kebaikan, kemudian as-sa'adah dan juga kepada kebahagiaan. Baik itu nanti ketika dia masih di dunia ataupun kelak ketika dia berada di Akhirat. akhirat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Cukup pagi hari ini, insya Allah kita akan masuk ke bab pertama, yaitu tentang toharoh, ya, di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.